Bacaan dari Kitab Keluaran. Waktu Musa mendengar sabda Tuhan dari tengah semak duri bernyala, berkatalah ia kepada Allah, "Apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka berkata, siapakah namanya? Apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Sabda Tuhan kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu dilanjutkan, "Katakanlah begini kepada orang Israel, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Sabda Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selamanya, dan itulah sebutan turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku serta bersabda, aku sudah mengindahkan kalian dan juga apa yang dilakukan di Mesir terhadapmu. Maka aku telah bersabda, aku akan menuntun kalian keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Setelah mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau bersama para tua-tua Israel harus menghadap Raja Mesir. Kalian harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kalian pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Maka aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu Raja Mesir akan membiarkan kalian pergi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan referen, Tuhan selamanya ingin akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Referen, Tuhan selamanya ingin akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Referen, Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Tuhan membuat umatnya yang sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada lawan-lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Referen, Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Maka Tuhan mengutus Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Mereka mengerjakan tanda-tandanya di tengah para lawan dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Referen, Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku, kalian yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus mengundang setiap orang yang lelah, terbeban dan penuh beban hidup untuk datang kepadanya. Ia tidak menawarkan jalan pintas yang menghapus masalah, tapi memberikan kekuatan, kelegaan, dan damai sejati di tengah beban itu. Apa yang bisa kita renungkan bahwa Yesus tahu kita lelah. Dalam dunia yang penuh tekanan, Yesus memahami pergumulan batin kita, entah karena pekerjaan, relasi, penyakit, atau beban dosa. Dia bukan sekedar tahu, tapi peduli dan hadir. Kuk yang ringan, Yesus memberikan kita kuk yang ringan. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Kuk adalah lambang kerja keras, tetapi jika itu dipasang oleh Yesus, artinya kita menanggungnya bersama Dia. Beban terasa ringan karena dibagi dengannya, dibagi oleh Yesus. Hati itu lemah lembut. Hati Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Bukan Tuhan menuntut dan menghakim, melainkan Tuhan yang mengerti, sabar, dan menyembuhkan. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah aku sedang membawa beban yang terlalu berat sendirian? Apakah aku mau datang kepada Yesus, membuka hati, membiarkan Dia memberikan kelegaan? Sudahkah aku belajar pada Yesus yang lembut dan rendah hati? Marilah kita datang kepada Yesus. Ia bukan hanya memberi jawaban, tetapi memberi kehadiran yang memuliakan, yang memulihkan bagi hidup kita. Semoga renungan, pertanyaan, refleksi mengantar kita untuk semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Amin.